Sementara ada orang yang utangnya sangat banyak, santai-santai aja, tenang-tenang saja. Sebetulnya apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ada seorang sopir taksi di Jakarta. Karena dia punya pinjaman online dan pinjamannya sebenarnya nggak terlalu banyak, di bawah 5 juta. Kenapa sih dia bunuh diri karena utang? Sementara di satu sisi ada seseorang konglomerat, seorang taipan, seorang pengusaha besar yang utangnya triliunan, bertriliun-triliun, ya, tapi dia santai-santai aja, bisa kemana-kemana, bisa senyum sana senyum sini. Kenapa ini bisa terjadi? Ada orang yang ketika punya utang jutaan saja punya masalah yang cukup besar, bingung, stres, depresi, bahkan bisa bunuh diri. Sementara ada orang yang utangnya sangat banyak, santai-santai aja, tenang-tenang saja. Sebetulnya apa yang terjadi? Jadi begini saudara-saudara, ini bukan masalah besar atau kecilnya utang. Ini bukan masalah berapa ratus ribu, berapa juta, berapa miliar seseorang berutang. Tapi bagaimana respon seseorang terhadap jumlah utangnya. Jadi bagaimana seseorang ketika dia punya hutang, ketika hutang itu bermasalah, respon terhadap masalah itu, terhadap hutangnya seperti apa. Jadi ini tergantung daripada kapasitas seseorang. Ketika seorang kapasitasnya kecil, lalu kemudian masalahnya besar, tentunya buat orang ini masalah jadi sangat besar. Ketika seorang merasa kapasitasnya kecil, hanya utang jutaan yang dianggap sebesar segini, ini dianggap sangat besar. Ini bisa menimbulkan stres. Ini bisa menimbulkan depresi, bahkan bunuh diri karena dia merasa lebih kecil daripada hutangnya. Kemudian, ada seseorang yang karena kapasitasnya besar, sedangkan masalahnya adalah menurut dia kecil, makanya tidak jadi suatu masalah. Seorang yang punya kapasitas yang jauh lebih besar daripada masalahnya, dalam hal ini utang, menganggap masalah itu jadi kecil. Jadi kita tidak bisa bicara kepada seseorang, utangmu cuma 100 ribu, cuma 1 juta, cuma 10 juta, cuma 1 M. Terus kita bilang, itu kecil. Bisa jadi kecil buat kita, besar buat dia. Bisa jadi besar buat kita, kecil buat dia. Ini tergantung kapasitas. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kapasitas kita terhadap hutang tersebut. Jika kita harus memperbesar kapasitas kita. Bagaimana cara memperbesar kapasitas kita? Cara membesar kapasitas kita adalah satu, dengan percaya bahwa buat Allah tidak ada sesuatu yang besar. Buat Allah segala sesuatu buat Allah adalah kecil karena Allah Maha Besar. Ketika kita minta tolong kepada Allah, tentunya tidak ada yang besar buat Allah. Tentunya tidak ada hal yang sulit buat Allah. Karena kita minta tolong kepada yang maha besar, semua persoalan jadi kecil. Jadi pertama, percaya. Minta tolong kepada Allah. Allah yang maha besar, sehingga kita merasa jadi lebih besar kapasitasnya. Kemudian kedua, tingkatkan kapasitas kita dengan belajar. Belajar lewat apa? Kita bisa belajar lewat buku, datang ke kajian-kajian, datangi para ustadz, kemudian juga datangi orang-orang yang ahli dalam menyelesaikan hutang. Lihat video-videonya, entah itu di YouTube, entah itu di grup WA, ikuti komunitas-komunitas yang bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas kompetensi kita. Jadi saudara-saudara, ketika kompetensi kita besar, ketika pengetahuan kita membesar, tentunya masalah jadi kecil.
kembali ke sopir taksi yang bunuh diri tadi. Kenapa sih supir taksi itu bunuh diri? Karena dia kapasitasnya kecil. Misalnya dia tahu bahwa pinjaman online yang dia pinjam itu secara hukum negara, kalau tidak dibayar, sebenarnya risikonya nggak ada, risiko nol. Tapi kita karena dia nggak tahu ini, karena menganggap dengan berbagai tekanan, telepon mungkin didatengin dan segala macam hinaan, dia merasa kecil. Akibatnya apa? Dia merasa ketakutan, depresi, akhirnya bunuh diri. Kalau aja dia tahu meningkatkan kapasitasnya bahwa ini sebenarnya resikonya cuma dihina, cuma ditelepon, cuma ditekan, dan orang yang nagih itu nggak akan berani macam-macam, nggak berani menganiaya dia, tentunya ini nggak akan jadi suatu masalah. Jadi disinilah pentingnya bagaimana kita mensikapi daripada hutang kita yang bermasalah. Perbesar diri kapasitas kita. Belajar. Kemudian cari mentor. Cari orang yang paham bagaimana menyelesaikan masalah-masalah Anda. Sehingga kapasitas kita jadi akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan masalah Anda jadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Karena kita jadi semakin tahu bagaimana menyelesaikan masalah kita. Saya kasih contoh yang lain. Di bidang yang lain. Misalnya dulu, pada waktu kita SD, kita menganggap SMP itu sulit ya. Banyak pelajaran yang kita nggak tahu. Ketika lulus SD, kemudian kita SMP, kita merasa biasa aja. Mungkin ada kesulitan-kesulitan sedikit. Lalu ketika kita melihat pelajaran di SD, tentunya ini hal yang mudah. Demikian selanjutnya, SMP, SMA, kuliah. Ketika kita sudah kuliah, kita memandang pelajaran SD tentunya sangat kecil. Sangat mudah. Memandang pelajaran SMP, SMA, tidak ada suatu problem itu. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kapasitas ketika meningkat, masalah-masalah itu jadi kecil. So, saudara-saudara sekalian, yuk perbesar kapasitas Anda sehingga semua masalah, semua problem, hutang Anda cepat lunas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berkah, hidup berlimpah, tanpa riba.